Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai, maka lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke, kita sudah tepuk konsentrasi. Berarti kalian sekarang waktunya untuk konsentrasi untuk memulai pelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertama, apa yang terlebih dahulu kita lakukan seperti biasanya? Ya, baca. Ketua kelas silakan dipimpin. Satu, berkopi. Dua, berdiri. Dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan namanya sesuai absen disebut Atika, Ainun, Alicia, Akila, Najwa, Atika, Cahaya, Anggun, Fania, Melda, Naya, Sheila, Naila, Nila, Kit, Reski, Fiska, Fiska sakit? Tapi tidak ada izin dari ibu ya, biasanya harusnya ada izin dari ibu. Salsa, Fatan, Nasril, Alvin, Asril, Cesar izin ya, Sabra, Rafa, Tuluan, Yusuf. Oke. Hari ini ada 2 orang temannya yang tidak hadir, satu sakit dan satu izin. Kita doakan semoga temannya yang sakit lekas. Oke, baik, sebelum kita masuk pada materi, ibu mau selalu ingatkan sama kalian untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran agar kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menerima ilmu dengan baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk meningkatkan
ini adalah pertemuan kita pertama tentang pada mata pelajaran coding dengan materi awal pengenalan coding dan kecerdasan artifisial atau yang sering dikenal dengan sebutan AI, yang dimana dengan topik pengenalan berpikir komputasional. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu sebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4, yang dimana dalam tujuan pembelajaran ini kalian harus capai setelah pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Apa saja tujuan pembelajaran yang pertama? Yang pertama, kalian akan menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan juga algoritmik. Kemudian yang kedua, kalian bisa melatih keterampilan menyusun langkah instruksi sederhana dalam bentuk algoritma. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan konsep tersebut dalam simulasi ampla coding, yaitu bermain pola gerak tubuh maju mundur kanan kiri. Bentar kita ada contoh praktek di depan. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama kreatif dan senang belajar. Jadi Ibu harap keempat tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian dengar istilah coding dan AI? Pernah? Nah, coba jelaskan, yang bisa jelaskan sama itu. Apa itu coding dan apa itu AI? Kalau ada yang pernah dengar? Coba. Siapa? Tadi yang pernah. Itu tadi. Pernahkah kalian dengar istilah coding dan AI? Kalian bilang pernah. Nah, seperti apa itu? Coba jelaskan sama Ibu. Apa? Robot berlaku seperti manusia. Seperti apa itu maksudnya? Coba anak sudah apa nak? Program kepintaran manusia itu apa? Coding atau AI? AI. Kalau coding apa? Coding itu adalah perintah atau instruksi, yang dimana ketika kalian akan menjalankan sebuah AI, itu tadi yang kalian bilang berdasarkan buatan manusia, kalian harus melalui perintah dulu. AI ini tidak bisa jalan tanpa perintah. Nah, kita lihat coding itu seperti bahasa musik untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Nah, AI adalah kemampuan komputer untuk belajar seperti manusia, misalnya mengenali wajah, Face ID, ada kan? Kalau di HP, kemudian ada suara atau memberi saran video di YouTube. Seperti apa? Itu tadi contoh coding. Misal kita gunakan YouTube. YouTube itu adalah AI. Itu adalah AI-nya, kecerdasan buatannya. Nah, codingnya yang mana? Codingnya seperti ini. Pilih, upin, ipin. Nah, itu adalah coding. Kita memberi perintah atau kita memberi instruksi. Setelah kita memberikan perintah, maka akan berjalanlah itu AI sesuai apa yang kita minta. Jadi AI tidak akan bisa berjalan tanpa ada instruksi. Seperti kalau kalian buka TikTok. Kalau kalian buka TikTok dan cari pencarian, kalian mengetik dulu kan? Mengetik, dia tidak bisa muncul tanpa kalian mengetik kan? Nah, itu adalah coding. Dan AI adalah apa tadi? Kecerdasan buatan yang mengikuti dari perintah manusia atau instruksi. Bisa itu dari suara, bisa itu dari ketikan, apapun itu. Jadi coding itu adalah memberi perintah. Lanjut. Nah, apakah kalian pernah menggunakan HP atau komputer untuk bermain game atau main itu? Pernah? Berarti pernah semuanya kan? Semuanya pernah. Nah, menurut kalian siapa yang memberitahu komputer atau HP agar bisa melaksanakan itu semua? Siapa? Ya, coding. Tapi yang memberi perintah siapa? Ya, manusia. Ya,
dulu, pakai baju, sarapan, baru ke sekolah. Nah, ini yang paling penting. Kalian sudah kenal itu AI apa? Menurut kalian, apa bedanya manusia dengan komputer? Dan apa yang bisa dilakukan komputer lebih cepat dibanding dari manusia? Siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian, apa bedanya manusia dengan komputer? Apa bedanya? Manusia bisa berjoy, tidak bisa. Ya, jawab. Manusia bisa berpikir, punya perasaan, apa lagi? Dan bisa kreatif. Kalau komputer tidak bisa, nah kenapa tidak bisa? Iya, karena dia tidak punya perasaan. Coba ini laptop, ini mana ya? Coba ini laptop, bayangkan kita menangis. Kira-kira dia paham tak sedihnya kita? Tidak, karena kenapa? Karena itu tadi dia tidak punya perasaan. Dia dari ciptaan manusia. Itu perbedaannya. Nah, apa yang bisa dilakukan komputer lebih cepat dibanding manusia? Apa? Menghitung dan mencari data cepat. Kalau misal ibu mau minta berikan data presiden pertama sampai data presiden sekarang, nah, langsung itu hitungan detik akan muncul langsung kalau kita mencari di AI. Tapi coba kalau ibu bertanya sama kalian, coba berikan ibu info presiden pertama sampai presiden sekarang, bisa nggak kalian jawab? Nggak bisa. Kalian pasti berpikir dulu lah. Jadi itu perbedaannya antara komputer dan juga manusia. Komputer bisa lebih cepat mencari data dibanding dengan manusia. Dengan kita sendiri. Jadi coding dan AI itu apa sih? Tadi sudah kasih gambaran pertama. Mari kita lihat di materi selanjutnya. Coding dan AI itu apa sih? Kita lihat. Coding itu seperti bahasa rahasia yang digunakan manusia untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Nah, benar ini. Digunakan manusia untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Itu coding, perintah. Misalnya, game yang kalian mainkan itu ada orang yang membuatnya dengan coding. Kan kalian sering main game kan? Semuanya pasti tahu. Nah, kalau AI itu adalah kemampuan komputer atau HP untuk belajar sendiri seperti manusia agar bisa lebih pintar membantu kita. Kalian kenal yang namanya chatbot? ChatGPT? Nggak tahu. Apa lagi? Selain ChatGPT? Siki, apa lagi? Siki. Betul, apa lagi? Ini. Ternyata kalian sudah tahu semua ya. Berarti kalian sering gunakan. Berarti selama ini kalau kerja soal yang ibu berikan pekerjaan berat, hanya di situ. Oke, bagus. Kalian manfaatkan dengan baik. Tapi ingat nah ya, ingat. Namanya buatan manusia
wajah kita itu namanya Face ID. Kan? Kalian punya HP kan? Face ID tahu? Tahu. Nah, kira-kira kalau semisal Najwa punya HP dan dia sudah pasang Face ID dengan mukanya terus itu mau ambil HP-nya mau buka pakai wajahnya itu kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa. Pakai Face ID bisa. Harus dibuka. Bisa. Ya itu yang ibu bilang. Maksudnya kan dia sudah menggunakan Face ID pakai wajahnya, tapi itu mau buka pakai wajahnya itu bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Ya. Karena sudah diidentifikasi tadi mukanya bukan mukanya ini. Jadi itu tidak bisa buka HP-nya. Najwa bisa dibuka kalau kita pakai kode sandi kan. Tapi kan itu belum tahu. Najwa tidak kasih tahu ibu kodenya apa. Seperti itu. Nah kayak tadi ini kasih contoh YouTube. Misalnya kalian akan memetik film kartu Upin Ipin, lalu ini akan langsung menampilkan banyak videoan salinan video tentang Upin Ipin. Nah itu adalah fungsi dari coding dan juga coding memberi perintah film kartu Upin Ipin. Maka AI akan bekerja dengan menampilkan seluruh video Upin Ipin. Dan kita akan mencari video Upin Ipin mana yang harus kita nonton. Ini adalah coding dan juga AI. Kalau tadi itu ibu sudah jelaskan ya, jadi ibu tidak usah lagi jelaskan. Nah, untuk memperkuat materi yang ibu jelaskan sama kalian, silahkan disimak video AI yang akan ibu tampilkan. Perhatikan baik-baik, nah ya. Kalian sering ya menggunakan AI? Ketika bergantung, bekerja print atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi jari atau wajah kalian di bawah di depan. Ketika berbunyi, AI akan menjelaskan langsung pertanyaannya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya seperti Face pada Facebook yang mengenali wajah yang ada di komputer. Dan juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kalian terbiasa mencapai konten TikTok misalnya, akan mungkin edukasi kalian yang tidak jauh-jauh dari TikTok juga. Karena dia media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, ditonton pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga akan ada di proyeksi untuk menilai sesuatu yang paling tepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Lebih online, AI dikatakan menggunakan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih baik dan kreatif. Tahu apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence itu juga dibuat adalah sistem yang memungkinkan mesin dengan terintegrasi chip, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan coding. Searching adalah teknik yang digunakan rangkaian yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google. Reasoning adalah teknik mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi belajar. Planning adalah teknik menyusun masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin dan belajar. Teknik belajar
AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan menggunakan kemungkinan AI yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat menimbulkan hasil yang kurang. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien terapi, maka analisa ini diberikan AI akan lebih sesuai dengan kondisi pasien laki-laki dibandingkan perempuan. Ada juga resiko kemanipulasi. AI dapat menggunakan berbagai hasil aktivitas di dunia online. Data tersebut dapat bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudian dapat memiliki sifat malas dan tergesa. Selain itu, orang bisa melakukan hal pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal penuh, diagnosis awal penyakit, dan mengaplikasikan obat atau terapi tertentu. Aktivitas yang mencurigakan, AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan cyber. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk mengetahui sistem pasar, prevensi kejahatan, dan pengelolaan resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk mengajarkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta mendorong ketertarikan dengan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengetahui dan menggunakan data. Otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi efisien dan kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan pengiriman sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan harga dan nilai tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dari sumber tersebut untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu menangkal kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi AI sesuai dengan kompetensi, kebiasaan dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan bersasaran. Untuk bahasa lebih menggunakan AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa yang sudah pernah digunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI seperti apa? Oke, sudah ditonton videonya? Tadi dalam videonya menceritakan tentang apa? Tentang AI dan juga tentang coding. Ada berbagai macam AI di bidang pendidikan. Di berbagai bidang apa saja selain pendidikan tadi? Ada di bidang apa? Di bidang keamanan, bidang kesehatan, apa lagi? Bidang lingkungan, keuangan, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ya, ini kan. Ternyata AI dan coding itu digunakan di semua bidang. Bukan cuma di bidang pendidikan saja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kalian juga menggunakan tanpa kalian sadari. Ada yang bisa beri contoh ke ibu? AI di dalam kehidupannya kalian, dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Di rumah?
Good Copilot. Kalian mau apa saja? Tanyakan apa saja? Tanyakan apa saja? Coba kita bertanya di sini. Misal kita bertanya tentang tugas yang pernah dikasih tentang kerangka manusia. Berikan apa? Berikan macam-macam penjelasan kerangka manusia. Kita lihat caranya bekerja. Nah, langsung muncul. Turun semua. Hanya dalam hitungan detik. Bayangkan. Semua langsung muncul. Kan dalam bentuk tabel langsung muncul. Seperti perintah yang ibu inginkan, kan? Yang ibu beri tugas sama kalian. Langsung muncul semuanya. Tentang kerangka manusia. Nah, kalau ibu bertanya sama kalian, coba jelaskan macam-macam kerangka manusia. Bisa nggak kalian hitungan detik begini bisa jelaskan kayak bisa? Itu perbedaan manusia dan juga AI. AI bisa lebih cepat mendapatkan data dari banyak dengan banyak. Ya, nah, ini adalah contoh dari AI. Oke, coba satu orang dulu maju. Satu orang laki-laki atau perempuan, coba. Satu orang laki-laki atau perempuan, siapa saja? Laki-laki rapat sini mau. Dengar sama ibu, cepat deh, cepat. Kita lihat perintah di sini. Nah, sini. Ibaratkan ibu adalah codingnya, ibu memberi instruksi dan dia adalah AI-nya, komputernya yang mengikuti perintah dari ibu. Coba dengan perintah ibu, maju. Coba maju ya, maju. Mundur. Ya, kanan. Kiri. Ini juga loh. Oke. Belok kanan. Belok kanan. Nah, belok kiri. Belok kanan. Itu adalah salah satu bentuk dari instruksi. Ibu memberi perintah dan AI-nya mengikuti. Seperti itulah cara kerja di komputer. Jadi komputer tidak akan muncul tanpa perintah. Ya? Jadi komputer tidak akan muncul tanpa perintah. Dia akan mengikuti instruksi dari siapa? Dari manusia melalui coding dan komputer yang bekerja. Oke, sekarang ibu lanjutkan LHPD ini kelompok 1. Ibu sudah bagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Ibu bagikan LHPD kelompok 1. Kelompok 2 silakan balik nak temannya. Masing-masing kelompok balik ke temannya. Nah, dengarkan cara perintahnya. Masing-masing dari kalian bersama soalnya, tapi sebenarnya cara kerjanya sama. Hanya saja ibu ingin melihat bagaimana kalian bisa memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD ini, biar kalian tidak mengangkat. Jadi kalian semua bekerja sama, berdiskusi dengan baik dan bertanggung jawab pada hasil kerjanya. Diperhatikan, misal pada kelompok 1. Kelompok 1 terkait promote bersih si Android. Nah, di sini ada kisah singkatnya, ada cara kerjanya, dan di sini adalah langkah yang diminta. Kira-kira bagaimana bisa si robot ini bisa bekerja? Maka kalian mengisi di LKPD-nya ini, yang nanti sudah ibu berikan pada kalian. Silakan dikerja, ibu beri waktu, dan nanti yang pihak kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya masih kurang jelas, silakan bertanya nak.
Ada yang tidak paham? Yang tidak paham tentang perintahnya, kasih tahu ibu ya tanya ibu. Mungkin dijelaskan.
Kemudian, nah, permainan labirinnya tentang apa ya? Apa yang mau didapat itu? Biar teman-teman tahu. Coba kasih balik di LKPD-nya. Oh, ternyata labirinnya tentang monyet. Bagaimana bisa monyet sampai di pisang? Oke, coba dijelaskan. Apa yang pertama? Ini labirinnya, ini pisangnya dan ini monyetnya. Nah, pertama temannya bilang maju 2 langkah, benar nggak? Nah, yang mana maju? Berarti ke sini kan? 2 langkah. Kemudian belok kanan, oke benar ya. Habis belok kanan, belok kiri, benar. Terus belok kanan lagi. Nah, belok kiri. Coba kita lihat jaketnya. Jaketnya belok kiri kanan. Sampai ya, seperti temannya yang gambar ya, sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Ayo. Waalaikumsalam. Oke, tentang labirin apa lagi balik diperlihatkan ke temannya coba. Saya sama ya seperti kelompok 3 tapi ini tentang apa? Oh, tikus bisa sampai ke rumah, iya kan? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terus apa lagi? Kerjanya di mana? Ayo. Oke, terus sudah selesai. Pak, Ibu lihat. Oke, ini robot dan ini rumahnya. Kita lihat. Ini gambaran dari teman-temannya. Sepertinya sudah benar ya. Yang pertama, maju. Habis maju belok kanan. Habis belok kanan belok kiri. Oke, terus sampai dapat rumah. Oke, pas ya. Berarti temannya sudah benar. Kelompok 3 sudah benar menjawab tentang robot sampai ke rumah. Oke, kelompok 3 tepuk tangan untuk temannya kelompok 3. Oke, sekarang nah, tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mendapatkan masing-masing LKPD yang berbeda. Kalau tadi di kelompok 1 tentang apa, Nak? Tentang membersihkan. LKPD-nya tentang memecahkan masalah
kebersihan. Kalau kelompok 2 tentang apa? Kelompok 2 tentang apa tadi KPD-nya? Membuat roti sandwich. Oke. Kalau kelompok 3 tadi tentang labirin obor sampai geruk. Nah, kelompok 4 tadi tentang labirin monyet mendapatkan pisang. Labirin monyet mendapatkan pisang. Oke, baik. Ibu lihat tadi semuanya sudah benar cara jawabnya. Baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Berarti semua sudah paham bagaimana cara memecahkan masalah. Tadi kita ambil saja di kelompok 1. Tadi permasalahannya di kelompok 1 kita lihat. Ibu tampilkan ya LKPD-nya. Kita lihat kelompok 1 tadi labirinnya tentang kita lihat labirinnya kelompok 1. Tugasnya kelompok 1. Nah, ini tugas dari kelompok 1 tentang kebersihan. Tadi langkah pertama yang ambil ini kan ceritanya robot ini mau menyapu, kan? Banyak sampah yang ada di lantai. Nah, terus tadi kelompok 1 apa tadi langkah pertama yang diambil? Ambil sapu. Oke, benar. Karena sapunya ada di belakang. Jadi ambil sapu. Kemudian langkah kedua apa? Langkah keduanya apa tadi? Lihat KPD-nya. Coba dicek. Yang KPD-nya mana? Ya. Berdiri di bagian kiri. Berdiri di bagian kiri kelas. Oke, terus setelah itu Menyapu dari kiri ke kanan. menyapu dari kiri ke kanan. Oke, diambil dulu. Biar apa? Biar teratur. Jadi dari kiri sampai ke kanan dulu biar tidak ada sampah di kiri baru ke sampah ke kanan. Terus langkah selanjutnya Ambil sampah yang tertutup. ambil sampah terkumpul. Setelah itu Jalan menuju ke oke, jalan menuju ke tempat sampah. Baru sampahnya dibuang. Oke, benar. Coba kita lihat ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 tentang membuat roti sandwich. Sandwich tadi, info ibu. Tadi langkah pertama kata kelompok 2 itu mengambil roti. Habis itu di langkah keduanya tadi apa nak? Oke, tapi sebelum itu kita perhatikan benar nggak yang diucapkan dari kelompok 2. Tadi yang pertama di atas meja ada apa aja? Ada roti. Kemudian ini apa? Mentega. Terus ini ada sayuran dan ini saus-sausnya ada di sini apa? Oke, kita lihat. Tadi di langkah pertama apa ambil? Roti. Ini rotinya berarti. Kemudian langkah kedua apa? Oke, olesan mentega benar ada menteganya terus. letakkan sayur selada di atasnya. Oke, letakkan sayur dan selada di atasnya terus. Tambahkan sirup atau tomat sesuai Oke, tomat, telur dan tomat lalu. tutup dengan roti kedua. Oke, tutup dengan roti kedua lalu. Tadikan sandwich di titik. Oke, sajikan sandwich di piring. Sudah disebut nggak semua yang ada di atas meja? Sudah kan? Sudah? Tadi berarti kelompok 2 juga jawabannya sudah benar. Nah, kita lihat kelompok 3. Kelompok 3 ini agak susah. Dari robot Ke rumah. bisa sampai ke rumah. Tadi kelompok 3 apa yang kita mana? Maju. Maju dulu, maju terus. Belok kanan. Oke, belok kanan benar ya. Lalu Belok kiri. belok kiri terus. Belok kanan lagi. Terus Belok kanan. belok kanan terus. Belok kiri. Belok kiri. Oh, yang di sini tadi ya, di sini biasa anak-anak di sini terus. Belok maju. Maju. Tapi agak susah kalau kita mau menjelaskan karena memang banyak kan. Tapi tadi kalau dari yang mereka gambar sudah sesuai, sudah benar. Nah, kita ambil saja labirin kelompok 4 masih agak mudah. Coba. Nah, labirin kelompok 4 tentang apa? Monyet dan pisang. Bagaimana tadi caranya ceritanya? Oke, maju 2 langkah. Kan ini kan agak panjang, jadi ceritanya maju 2 langkah. 1, 2, terus Belok kiri. belok kiri, terus Belok kanan. belok kanan, terus Belok sama langkah. maju 1 langkah, lalu Belok kanan. belok kiri.
Ya, belok kiri atau belok kanan? Kanan. Begitu kanan atau kiri? Kanan. Oh kanan, oke berarti temannya agak salah. Terus apa lagi? Belok kanan lagi. Belok kanan. Terus? Belok kiri. Oke, sepertinya sudah benar ya dari teman-temannya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah benar menjawab. Baik. Nah, sekarang kalian sudah presentase, ibu juga sudah memperkuat dari hasil paparan kalian. Sekarang ibu mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Materinya tentang apa? Pengenalan AI dan coding. Coding itu apa? Coding. Ya, coding itu perintah atau instruksi. Terus AI itu apa? Kecerdasan buatan. Siapa yang bisa berikan ibu contohnya apa saja? Apa tadi? Banyak sekali. Ada yang dijelaskan, ada juga yang dijelaskan tadi di video. Apa tadi? Apa saja contohnya? Saya lupa AI. Saya tahu Bu, tapi saya malu sebut. Coba, nggak usah malu-malu. Nah apa? Coba. AI. Tadi ada YouTube. Apa lagi? Ada Cici. Apa lagi? Cici. Apa lagi? Google apa? Ya Google ada Google Maps. Terus apa lagi? Ya Google Chrome itu nah sudah menjadi aplikasi software yang dimana di dalamnya itu kalian bisa buka banyak hal, bisa buka mencari di Google, bisa tadi itu mencari ChatGPT, bisa buka YouTube di situ. Apalagi kalau di Google Chrome banyak di Google Chrome. Betul, tadi itu tidak sebut itu tapi sudah disebut sama temannya. Apalagi? Apalagi? Yang penting kalian sudah paham bahwa AI itu adalah kecerdasan buatan yang dimana dia menjalankan perintah dari coding. Nah, berikan ibu contoh misal tadi yang kita pelajari tentang di YouTube. Bagaimana coding dan bagaimana AI di YouTube itu coba? Coding yang mana, AI yang mana di dalam YouTube coba? Coba. Ya, coding pencarian. Coba jelaskan sama ibu pencariannya seperti apa coba? Oke, coba tadi temannya mencari film horor. Kemudian AI-nya yang mana? Iya, AI-nya yang memunculkan semua. Tadi codingnya adalah yang memberi perintah, fungsinya. Film horor Indonesia muncul lagi semua. Nah, yang muncul itu adalah AI, hasil dari instruksi yang kita beri, hasil dari coding. Jadi semuanya sudah paham? Oke. Untuk minggu ini kebetulan ini adalah pertemuan pertama kita terkait terkait AI dan coding. Jadi di minggu ini ibu hanya memperkenalkan saja apa sih sebenarnya itu coding, apa sih sebenarnya itu AI. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti, kalau tadi kita masih berbicara tentang berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di LKPD-nya kalian sudah bisa kalian pecahkan masalah. Itu tadi adalah namanya komputasional. Kalian sudah bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan berikutnya, nanti kita akan langsung praktek seperti apa itu coding dan seperti apa itu AI dalam kehidupan sehari-harinya. Bisakah kita mau membuat aplikasi? Bisa. Atau kita mau membuat alarm sendiri pakai suara yang sudah kita tentukan? Bisa. Kita mau ciptakan lagu sendiri? Bisa. Itu lewat coding dan AI. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti adalah langsung kita proyek tentang pembuatan aplikasi coding dan AI. Tapi yang penting minggu ini pertemuan pertama kita kalian sudah paham kan apa itu AI dan coding? Kalau ibu bilang maju mundur itu apa? Perintah, berarti namanya coding. Tapi kalau ibu bilang maju mundur, tapi kalau ibu bergerak maju mundur itu apa namanya? AI yang apa?
Yang mengikuti perintah. Kalau ibu tulis di Google siapa nama presiden sekarang, itu apa? Kalau itu tulis perintah, siapa nama presiden sekarang itu? Goding. Nah, panggilannya Prabowo Subianto. Nah, itu berarti apa? Apanya? Yang menampilkan jawab. Oke, berarti semua sudah paham lah ya? Apa itu AI dan apa itu Oke, jadi Ibu rasa pembelajaran kita hari ini, pertemuan hari ini terkait coding dan AI sudah selesai. Nanti di minggu berikutnya kita akan ketemu lagi tentang coding dan AI. Tapi bukan lagi tentang pengenalan. Kita akan langsung action. Seperti apa sebenarnya itu coding dan AI? Baik itu tanpa internet dan menggunakan internet. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaannya kalian hari ini setelah belajar tentang coding dan AI? Senang. Senang? Apalagi udah senang? Baik. Ada yang takut nggak belajar tentang coding dan AI? Bagus ya, coding dan AI itu bagus ya? Bagus. Dia membantu siapa? Membantu manusia, membantu kita. Ketika kita akan membutuhkan data apa yang kita minta. Jadi hari ini bangga kalian semua senang ya dalam belajar? Senang semuanya? Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas siap karena kita tutup nanti. Jangan disiapkan. Satu, duduk rapi. Dua, berdiri. Tiga, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita pulang hadiran kita doa mulai. Oke. Sudah berakhir pelajaran kita hari ini. Jadi kalau pulang rajin-rajin belajar nah ya. Jangan pulang ke rumah tidak belajar lagi, makan tidur saja nak. Karena kalian punya HP, pelajarilah itu. Kalian sudah tahu tentang coding dan AI itu seperti apa. Cari lagi informasinya lebih detail, seperti apa itu coding dan AI. Gunakan HP-nya kalian itu nak. Jangan hanya nonton TikTok saja, tapi manfaatkan untuk kalian bisa mendapatkan ilmu. Oke, baik. Sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.